Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu eksternal atau bagian luar, yang kedua internal atau bagian dalam. Bagian eksternal, mons pubis, mengandung banyak kelenjar sebasea atau minyak, berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seksual, dan fungsi rambut pubis adalah melindungi agar kuman tidak mudah masuk. Labia mayora berfungsi menutup dan melindungi struktur alat kelamin. Labia minora, lapisan kedua dari labia mayora, berfungsi untuk melindungi vagina dan uretra atau saluran kencing. Klitoris mengandung pembuluh darah dan serat saraf sensori yang sensitif dengan rangsangan, berfungsi untuk menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Vestibulum, rongga pembatas dua sisi labia minora pada bagian bawah klitoris, terdapat uretra dan muara vagina. Perineum memiliki peran penting dalam hubungan seksual dan pada saat melahirkan. Bagian internal, vagina. Fungsi vagina sebagai tempat untuk bersenggama dan berfungsi juga sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, serta tempat keluarnya darah menstruasi. Uterus atau rahim, tempat untuk tertanamnya embrio atau bakal janin ke dalam lapisan rahim endometrium, serta sebagai tempat janin berkembang. Tuba Fallopi, saluran yang membawa ovum dari ovarium ke uterus dan tempat bertemunya sel sperma dan ovum atau sel telur. Ovarium atau indung telur, tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon. Fase-fase menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan endometrium luruh dari dinding uterus, disertai dengan pendarahan. Rata-rata fase ini berlangsung sekitar 3-7 hari. Yang kedua ada fase folikuler. Pada fase ini, ovarium melakukan proses pembentukan dan pematangan ovum atau sel telur. Fase folikuler merupakan pertumbuhan cepat yang berlangsung sejak sekitar hari ke-5 sampai ke-14 dari hari pertama keluarnya darah menstruasi. Fase ketiga ada sekresi atau luteal. Fase ini berlangsung sejak hari ovulasi sampai sekitar 3 hari sebelum periode menstruasi sebelumnya. Umumnya, pada fase ini wanita akan lebih sensitif, sebab hormon reproduksi atau FSH, LH, estrogen, dan progesteron mengalami peningkatan. Terakhir ada fase iskemi atau premenstrual. Apabila tidak terjadi pembuahan dan implantasi, korpus luteum yang mensekresi estrogen dan progesteron menyusut. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Pada fase ini akan timbul gejala premenstruasi atau PMS seperti cepat lelah, pusing, emosi yang lebih sensitif. Itu dia pemaparan dari materi tentang organ reproduksi wanita. Sekarang, Nersa akan memberi tips bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi wanita. Tips yang pertama, menggunakan air bersih, kalau bisa hangat ya, dengan cara basuh dari depan atau vagina menuju ke belakang atau anus. Setelah itu, keringkan dengan tisu. Tips yang kedua, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Tips yang ketiga, hindari penggunaan celana yang terlalu ketat ya teman-teman. Tips yang keempat, pada saat menstruasi, usahakan mengganti pembalut setiap 4 jam sekali. Dan tips yang terakhir, hindari penggunaan pembalut kain jika tidak profesional dalam perawatannya ya. Apabila teman-teman tidak atau kurang menjaga kesehatan organ reproduksi, ada beberapa dampak yang akan terjadi, seperti keputihan, iritasi kulit pada area genital, alergi, ISK atau infeksi saluran kencing, dan yang terakhir, kanker serviks. Sekian penjelasan dari Nersa tentang kesehatan reproduksi wanita. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Kita bantu kakak-kakak tenaga medis untuk memutus rantai COVID-19. Sampai jumpa dan stay safe. Dadah!